Selawat beriring salam mari selalu kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada hari ini kita juga masih mengaji dan mengkaji hadis daripada beliau yang bercerita tentang bagaimana indahnya nikmat di syurga dan salah satunya diwujudkan oleh Allah dalam bentuk bidadari. Qala alaihi salam, sabda Rasulullah SAW, bahwa dalam syurga itu ada haura, ada bidadari-bidadari, yuqalu lahal aina, dipanggil aina. Artinya aina ini yang matanya terjaga, yang matanya besar, artinya tidak sipit. Khuliqat min arba'ati asya, diciptakan dari 4 perkara, yaitu daripada misik, kafur, ambar, dan za'faran. Nah, tanah penciptaannya itu dicampurkan dengan ma'il haya, dengan air kehidupan, dan semua bidadari adalah orang yang patuh bagi seluruh pasangannya. Seandainya dia meludah dalam lautan, maka sungguh akan tawarlah seluruh air lautan daripada air liurnya. Tertulis di atas dadanya, barang siapa yang ingin bahwa memiliki semisilku, bahwa memiliki bidadari sepertiku, falyamal bi ta'ati rabbih, maka hendaklah berbuat taat kepada Tuhannya. Ayahanda, ibunda, dan seluruh jamaah hari ini yang hadir, kita mulai pengajian kita hari ini dengan hadis berikutnya. Silakan disimak, bagi yang ada pertanyaan boleh disampaikan baik tentang pengajian kita ataupun tentang hal yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada hari ini, Abu, Abi, dan Umi semuanya, Dinda, semoga Allah berikan rahmat dengan berkat ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Wa fil khabari, dan tersebut dalam hadis, an Ibni Mas'udin radhiyallahu an, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkatalah Rasulullah, qala alaihi salam, innallaha ta'ala lamma khalaqa jannati adnin da'a Jibril. Manakala Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga Aden. Jadi syurga ini ada beberapa tingkatan. Terima kasih, ada Pak Samsul Hari juga yang hadir, terima kasih. Ada syurga yang bernama syurga Aden. Da'a Jibril, maka saat itu Allah memanggil Jibril. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada Jibril, intaliq ilaiha, berjalanlah kamu kepadanya syurga. Jibril dipanggil Allah, hai kajak keno, jak kedeh kalian syurga yang baru dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wandur ila ma khalaqtu li abdi, lihatlah di dalamnya apa yang telah aku ciptakan. Khalaqa adalah fi'il madhi, artinya sudah aku ciptakan. Di sini menjawab pertanyaan, apakah syurga hari ini sudah dibuat atau nanti pas setelah kiamat baru dibuat? Ternyata khalaqtu menandakan bahwa ini sudah diciptakan. Syurga itu telah ada sampai sekarang. Dan ini terbukti juga dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Karena saat Isra dan Mi'raj Rasulullah itu sudah beliau lihat dan putar-putar keliling-keliling dalam syurga. Ma khalaqtu li ibadi, apa yang kuciptakan bagi hamba-hambaku, wa auliyai, dan para wali-waliku. Jadi syurga ini diciptakan bagi hamba dan wali. Kenapa wali dipisahkan daripada hamba? Apakah wali ini bukan hamba? Wali juga hamba. Jadi ini kita bicara tentang waliullah, bukan band wali ya. Jadi wali itu juga hamba, tapi dia punya kekhususan. Kenapa hari ini wali-waliullah diberikan kelebihan oleh Allah? Banyak waliullah yang mereka bisa mendapatkan harta, bahkan dengan mengambil pasir di pantai mereka bisa membuatnya menjadi emas. Kenapa? Karena mereka meletakkan dunia itu bukan di hatinya. Mereka mungkin bergelimang harta. Banyak kita lihat wali-wali Allah yang ternyata bukan hidup miskin. Mereka hidup dengan berbagai kekayaan dunia, tapi mereka tidak takut untuk menyedekahkan hartanya ke jalan Allah. Seperti Abu Bakar, Utsman. Kita tahu Utsman itu
orang yang paling kaya. Bahkan Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Kalau Umar mensedekahkan setengah hartanya, Abu Bakar seluruh hartanya. Utsman itu juga sudah bersedekah, tapi karena memang kebetulan cash flow-nya bagus, sampai beliau meninggal, bahkan sampai saat ini kebun kurma Utsman masih menghasilkan triliunan rupiah. Itu punya Utsman bin Affan, masih ada. Artinya apa? Mereka punya harta, tapi tidak mereka letakkan harta itu di hatinya. Kalau itu untuk keperluan Allah dan untuk keperluan Rasulullah, mereka siap menyembahkan seluruh hartanya. Khadijah, istri kesayangan Rasulullah, bahkan pernah berkata, "Ya Rasulullah, hari ini aku telah kehilangan semua hartaku, kuberikan kepadamu." Rasulullah lalu berkata, "Apakah kamu menyesal dengan apa yang telah kau berikan kepadaku?" Kata Khadijah, "Tidak, aku cuman sedih, tidak ada yang bisa kuberikan kepadamu, tapi hari ini aku punya cuma tubuhku. Seandainya engkau perlu menyeberang sebuah parit dan di situ tidak ada jembatan, maka aku siap tidur dan menjadi jembatan untuk alas bagi kudamu menyeberang dan berperang untuk menegakkan agama Allah ini." Bagaimana kisah cinta Khadijah ini membuat Rasulullah tidak menikah dengan siapapun sampai wafatnya Rasulullah, dan ini merupakan salah satu bidadari surga juga untuk Rasulullah. Jadi kalau kita bertanya siapakah yang akan menjadi bidadari surga kita, bagi yang laki-laki, istrinya semua akan menjadi pendamping hidupnya di surga. Tapi ada satu syarat, kalau kita cinta sama dia di dunia, dan satu lagi kalau masuk surga. Kalau nggak masuk surga pasti nggak ketemu. Jadi kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabbah. Laki-laki itu atau seseorang itu, almar'u itu jamak, artinya orang-orang semuanya. Ma'aman ahabbah, akan dikumpulkan beserta orang yang dicintainya. Jadi kalau seorang laki-laki itu masuk surga dan dia punya beberapa istri, tapi dia mungkin berantem dengan istrinya, tidak suka dengan istrinya, dia akan tetap masuk surga tapi akan tinggal di blok-blok yang berbeda. Kalau kita hari ini cinta kepada Rasulullah, minimal kita di surga walaupun tidak duduk dekat sekali dengan Rasulullah, kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Tapi syarat masuk surga adalah kita cinta sama Allah. Makanya semua orang masuk surga semuanya dapat kesempatan untuk melihat Allah seminggu sekali, tepat di hari Jumat. Jadi kata Allah, semua mata hari itu yauma idzin nadhirah, semuanya bahagia. Li rabbiha nadhirah, semuanya melihat kepada Tuhannya. Dan ini adalah salah satu nikmat yang paling indah di surga. Makanya kalau kita lihat Socrates, Demokritus, dan Aristoteles ataupun Plato, mereka adalah kaum-kaum filosof yang tidak mengharapkan berjumpa bidadari bahkan di surga. Mereka berharap asal bisa masuk surga untuk berjumpa dengan Allah saja sudah cukup. Karena kenikmatan ini akan melupakan dan meniadakan, menafikan seluruh nikmat lainnya. Nah, ini kita cerita bagaimana aulia Allah dipisahkan daripada hambanya karena ini orang-orang yang terpilih. Falahaba Jibril, maka pergilah Jibril. Wa tafa fi tilkal jinan, dan tafa itu tawaf. Mungkin kita sekarang sudah rindu karena umrah sudah mulai dibuka. Dia tawaf keliling fitil kaljinan, pada surga tersebut. Fa asyraqat alaihi jariyatun minal hurin ain, maka berjumpalah Jibril dengan salah satu jariyah. Salah satu jariyah ini biasa disebut untuk budak, tapi maksud di sini adalah salah seorang perempuan minal hurin ain, daripada bidadari. Jadi saat itu bidadari sudah diciptakan, tapi bidadari yang diciptakan dari dulu tidak menua, tidak tambah tua, tidak tambah jelek, tidak tambah keriput, tidak mesti pakai MS Glow supaya glowing lagi, tidak mesti, karena bidadari ini diciptakan dengan kulit yang permanen, elastis dan selalu bertahan lama, dan salah satunya dia tidak pernah disentuh oleh pria manapun selain calon suaminya nanti. Makanya bidadari di sana pun sudah kepengen berjumpa dengan kita yang hadir hari ini. Insya Allah semuanya ahli surga. Jadi mereka pun sudah rindu untuk berjumpa karena belum pernah disentuh, belum pernah dijamah, belum pernah dibelai. Jablai itu masih jarang dibelai karena memang belum pernah disentuh oleh seorang pria manapun. Mim ba'di tilkal qusur, daripada sebagian istana-istana, kubah-kubah yang ada di sana.
Jadi bidadari itu sudah sudah duduk, sudah menunggu depreh-preh. Jadi kalau kita jalan-jalan di Jakarta mungkin putar lewat Plaza Senayan, putar bundaran HI, tapi cukup sekali aja. Kalau 3 kali putar bundaran HI jadi hihihi, kan 3 kali kan hihihi. Jadi habis kita putar itu kadang-kadang kita lihat di pinggir-pinggir jalan ada wanita-wanita yang mungkin berdiri di pinggir jalan dengan pakaian yang seksi. Mereka mungkin menunggu pelanggan, tapi beda dengan bidadari, mereka menunggu suaminya yang sah yang nanti akan meminangnya di syurga. Fatabassamat ila Jibril, maka tersenyumlah dia kepada Jibril. Jadi tabassam bahasa Arabnya artinya senyum, itu fi'il madhinya. Jadi kalau masdarnya tabassum. Jadi kalau pernah dengar hadis, kebetulan anak saya kemarin baru hafal hadis dari sekolahnya, tabassumuka, senyummu fi wajhi akika, pada wajah saudaramu sadaqatun. Jadi tabassumuka fi wajhi akika sadaqatun ini adalah hadis yang bermakna senyum itu sedekah. Artinya senyum pada di hadapan saudara kita artinya berwajah manis, berwajah cerah, berwajah menyenangkan saat dilihat orang, itu adalah bagian daripada sedekah. Bukan senyum ke kotak celeng. Mungkin nanti kalau kotak celeng lewat jangan disenyumin karena bukan sedekah. Senyum yang sedekah senyum itu adalah senyum saat kita berhadapan, bermuka manis saat dengan sesama orang yang kita jumpai. Makanya hadisnya tabassumuka fi wajhi akika. Senyummu di hadapan saudaramu, bukan senyummu di hadapan kotak celeng. Nah, itu sedekah. Jadi tabassamat karena dia perempuan, maka senyumlah si hurul ain ini ila Jibril, kepada Jibril. Jadi tapi Jibril tidak tergoda karena Jibril tidak punya nafsu ya. Jadi ketika telah tersenyum fa'adha'at jannatu adnin min dawi thanayaha, maka tiba-tiba bersinarlah, teranglah surga Aden daripada cahaya gigi-giginya. Nah, jadi ini memang giginya yang tersenyum itu celing gitu. Jadi kalau kita pernah nonton film warkop dulu atau film-film komedi dulu, kita pernah lihat gigi bokir celing gitu pas senyum. Nah gitulah kurang lebih senyumannya membuat terang seisi Jannatu Aden, surga Aden itu. Kenapa? Karena memang senyuman bidadari itu melupakan duniamu. Jadi memang pasti membuat kita terlupa akan segala sesuatu, begitu sekali senyum. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud menceritakan tentang kecantikan bidadari. Bahkan saat itu malaikat Jibril pun disenyumin. Untung malaikat Jibril nggak baper ya. Jadi nggak terbawa perasaan juga dengan senyuman daripada sang bidadari. Wa Jibrilu sajidun, maka Jibril pun ternyata setelah melihat senyuman tersebut sujud. Nah setelah disenyumin oleh bidadari sujud. Fadanna annahu min nuri rabbil izzati, tapi bukan sujud karena kagum kepada bidadari, tapi fadanna, dia menyangka annahu, bahwa sesungguhnya bidadari ini adalah salah satu daripada cahaya rabbil izzati, Tuhan pemilik kemuliaan. Nyanduk senyuman bidadari, Jibril yang belum pernah melihat sosok bidadari sekalipun saat itu, beliau heran dan bahkan menyangka, kok ada makhluk yang hebat. Jibril, malaikat terbuat dari cahaya, tapi cahaya ini lebih bercahaya bahkan dari kilauan senyuman bokir tadi. Jadi senyumannya bahkan membuat terang seluruh surga Aden pada malam itu. Jadi ini sudah terang, surga ditata dengan berbagai lighting dan lampu dekor di mana-mana. Tapi begitu senyum sekali, langsung terangnya memang menyilaukan mata dari Jibril, sampai si Jibril sajidun, Jibril sujud. Fanadatul jariyah, maka dipanggil oleh perempuan tersebut, ya aminullah, wahai kepercayaan Allah. Amin itu kepercayaan, wahai kepercayaan Allah. Artinya Allah perintahkan beliau untuk mutar-mutar. Kenapa kamu sujud? Irfa' ra'saka, angkat kepalamu, tataplah wajahku. Irfa' ra'saka farafa'a ra'sahu, maka mengangkatlah wajahnya oleh Jibril. Fanadhara ilaiha, maka melihatlah Jibril kepadanya bidadari. Beradulah pandangan antara Jibril dan bidadari. Jadi deg-degan juga saat itu. Kalau kita kadang-kadang terasa deg-degan kalau tangan kita
gemuruh menculok dalam cok listrik, ya, terasa deg-degan juga. Inikah rasanya cinta? Seperti itulah deg-degannya. Fanadhara ilaiha faqala, maka berkatalah Jibril ketika melihat kecantikan daripada bidadari tersebut. Jadi kata Jibril, Subhanalladzi khalaqaka, maha suci zat yang telah menciptakanmu. Artinya saat itu Jibril langsung berseru dengan subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakanmu. Ini mengajarkan kita untuk apa? Kalau kita melihat sesuatu yang membuat kita terkesima, terpesona, kita sebaiknya mengucapkan subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang ajaib, yang aneh, yang hebat, yang membuat kita tertarik, ucapkan subhanallah. Lahir dunia, aku sebenarnya tulang rusuk siapa sih? Jadi kita hari ini bertanya, pasangan aku siapa sih sebenarnya di dunia ini? Bagi yang sudah punya pasangan mungkin sudah tahu. Berarti dengan itulah kita pasangannya. Kalau selama ini kita mungkin mencintai seseorang tapi tidak berjodoh, ya mungkin nggak apa-apa, tetap jumpa di pelaminan walaupun sebagai tamu mungkin nantinya. Jadi kalau hari ini kita berjodoh, alhamdulillah, jadi tetap bisa bersama dengan pasangan kita. Siapapun pasangan kita, walaupun jelek, hidung pesek, pantat tongge, bau ketek lagi, tapi itulah pasangan kita hari ini. Terimalah dia sebagai hadiah terbaik dari Allah. Jadi karena kan kadang-kadang memang posisi kita kadang-kadang nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada kadang-kadang pas kita datang ke restoran misalnya ayam lepas, pas kita lihat menunya kok bebek semua, ini kok nggak ada ayamnya, karena ayamnya sudah lepas ternyata. Jadi nggak seperti kita harapkan. Nah, posisi hari ini kalau kita diberikan pasangan oleh Allah, terimalah itu sebagai pendamping hidup kita yang pastinya insya Allah akan segera dan nantinya mendampingi kita sampai ke surga nantinya. Terima kasih banyak ya. Jadi atadri liman khuliqtu, apakah engkau tahu bagi siapa aku diciptakan, kata sang bidadari. Lalu qala la, kata Jibril, aku nggak tahu untuk siapa. Apakah untuk Tengku Faisal atau untuk Tengku Arifullah yang belum punya pasangan? Mungkin apakah kepada beliau? Aku nggak tahu, kata. Dicari-cari di nama di sini mungkin nggak tahu juga. Jibril kepada siapakah akan diberikan, akan bersanding sang bidadari. Qalat, berkatalah bidadari, innallaha khalaqani liman athara ridha Allah ta'ala ala hawa nafsihi. Bidadari ternyata sudah tahu jawabannya. Dia cuma bertanya aja karena untuk ngetes sang Jibril. Aku diciptakan, khalaqani, innallaha khalaqani, sesungguhnya Allah menciptakan aku, liman athara ridallahu ta'ala ala hawa nafsihi. Aku diciptakan untuk orang yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih menyanjung ridha Allah daripada hawa nafsunya. Jadi bidadari ini diciptakan untuk orang yang mau lebih mementingkan kepentingan Allah daripada hawa nafsunya sendiri. Malam Rabu mungkin kita kepengen tidur-tiduran di rumah, kepengen santai sama keluarga, kepengen jalan-jalan, makan-makan, tapi karena kita tahu ada pengajian Ustadz Gunawan di Kedai Aceh, kita datang mengalahkan hawa nafsu kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mau seperti itu, insya Allah dapat jatah bidadari, insya Allah. Jadi ini perkataan dari bidadari dan dapat dipegang, artinya posisi perkataan bidadari ini adalah menjadi tanda siapa-siapa saja orang yang akan dapat jatah bidadari surga, yaitu orang yang mau lebih mementingkan perintah Allah, ridha Allah daripada hawa nafsunya sendiri. Saat Allah perintahkan untuk puasa hari Senin, dia lebih milih puasa daripada makan. Saat Allah perintahkan untuk sholat subuh berjamaah, dia lebih milih meninggalkan kantuknya untuk berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah walaupun masih ngantuk. Tapi ini yang dipilih dan pastinya kalau seandainya ini jadi pilihan maka pantaslah dia mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza jaa fil khabari, dan di atas hadis ini maka datanglah hadis selanjutnya. Datanglah pada sebuah hadis anna nabiyya alaihi salam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
pernah bersabda, ra'aitu fil jannati, aku lihat di dalam syurga, malaikatan yambuna qusural binnati min fiddatin wa lubnatin min dhahabin fabana'uhum kadzalika falamma kafu anil bina'i qalat lima kafaftum anil bina'i qalu qad tamat nafaqatuna qultu ma nafaqtakum qalu dzikrullah lianna sahibal qusur dzikrullah. Berkatalah Rasulullah, aku melihat di dalam surga ada seorang malaikat yang membangun istana daripada perak dan batu batanya daripada emas. Jadi campuran emas dan perak dibangun sebuah istana. Kazalika fabina'uhum kazalika, maka dia membuat bangunan itu seperti demikian. Maka manakala dia mencukupi daripada membangun, ketika sudah selesai membangun, qultu, aku berkata, kata Rasulullah, lima kafaftum anil bina, kenapa kamu sudah selesai bekerjanya membangunnya? Qalu, berkatalah para malaikat tersebut, qad tamat nafaqatuna, sudah selesai tugas kami. Qultu ma nafaqtum, apa tugas kamu? Kata Rasulullah. Qalu dzikrullah, tugas kami adalah mengingat Allah. Lianna sahibal qusur yazkurullah ta'ala, karena sesungguhnya pemilik istana ini adalah orang yang mengingat Allah. Falamma kaffa an dzikrillah kafafna an bina'ihi, maka manakala dia mencukupi daripada mengingat Allah, maka kami mencukupi daripada membangunnya bangunan tersebut. Nah, ini cerita Rasulullah saat melihat malaikat yang membuat bangunan dari emas dan perak, tapi bangunannya belum sampai selesai. Jadi begitu bangunannya dibuat, misalnya sudah sampai bedak ubung, belum ada keramik, belum ada dicat, belum ada lampu, tapi malaikat sudah selesai, artinya nggak kerja lagi. Yang bangun malaikat, tapi mereka nggak kerja lagi. Padahal keramik belum ada, WC belum ada, pipa mungkin belum ada, tapi malaikat udah nggak kerja lagi. Rasulullah bertanya, kenapa engkau nggak kerjakan lagi padahal bangunannya belum selesai? Kata mereka, kami bertugas untuk membangun bangunan ini sesuai dengan zikrullah, sesuai dengan zikir kepada Allah. Kami disuruh bangun misalnya untuk seorang jamaah, sebutlah Tengku Ismuhu misalnya. Tengku Ismuhu dapat jatah sebuah istana. Karena kenapa? Karena sedang berzikir. Saat beliau berzikir, istana dibangun. Ketika beliau selesai berzikir, maka istananya dihentikan pembangunannya, walaupun istana belum selesai. Makanya hari ini bermakna dari hadis ini, kalau kita mau bangunan kita sampai selesai, jangan berhenti berzikir. Berzikir terus sampai kapan? Sampai kita nggak bisa berzikir lagi. Misalnya kita mau tidur, tertidur nggak bisa berzikir, upayakan sebelum tidur kita juga berzikir. Jadi zikir subhanallah, sampai tertidur. Kalau kita tertidur sambil berzikir subhanallah, tidurnya dari jam 10 sampai jam 6 pagi misalnya, atau jam 4 pagi, jam 10 sampai jam 4 pagi kita ada 6 jam tertidur misalnya. Saat kita tertidur 6 jam, maka pahala zikirnya ditulis Allah 6 jam berzikir. Padahal kita zikirnya cuma sempat 1 menit, banyak kacok grong, coba baidong langit, tapi posisinya tetap dihitung pahala zikir. Padahal kita bukan subhanallah kanyan, tapi dihitung subhanallah, tetap subhanallah. Berzikir terus selama ada waktu, tetap berzikir terus. Kenapa? Bangunan kita tidak dihentikan sampai kita berhenti berzikir. Ini hadis daripada Rasulullah. Kapan kita nggak bisa berzikir lagi? Masuk kamar mandi, kita nggak boleh berzikir karena dilarang, haram berzikir dalam kamar mandi. Tapi begitu keluar dari kamar mandi, minta ampun kepada Allah, ghufranakal. Kenapa kok keluar kamar mandi minta ampun? Karena minta ampun, ya Allah, tadi nggak sempat saya berzikir dalam kamar mandi. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Tapi walaupun demikian, saya bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah mengeluarkan semua kotoran dari tubuhku. Jadi tetap berzikir terus agar bangunan kita dibuat oleh Allah terus-terusan, dan insya Allah akan menjadi tempat tinggal kita di surga nantinya. Ya. Ini sudah habis hadis yang iya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh sebelum kita masuk waktu Isya. Iya, kita masih punya waktu. Kalau ada pertanyaan sebelum kita sambung, ya, pertanyaan.
hadis berikutnya. Ada? Kalau nggak ada kita sambung. Wa fil khabari, dan dalam sebuah hadis, ma min abdin yasumu Ramadan, tidaklah seorang hamba yang mau berpuasa bulan Ramadan illa zawwajahu Allah taala zaujatan minal huril ain, kecuali Allah akan kawinkan dia, Allah akan nikahkan dia dengan seorang bidadari dari bidadari syurga, fi khimatin min durrati bayda majufah, yang berada dalam sebuah kemah, fi khimatin, dalam sebuah kemah yang terbuat dari permata berwarna putih. Jadi untuk bidadari syurga yang dihadiahkan bagi para penghuni syurga yang masuk syurga karena puasa, akan diberikan bidadari yang disimpan dalam kemah berwarna putih. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hurum maqsuratun fil khiyam. Itu surat Ar-Rahman, ada bidadari yang disimpan oleh Allah di dalam kemah. Artinya mukhdaratun mustauratun fihinna, artinya mereka tinggal standby dan berputar-putar, berdomisili di dalamnya kemah. Jadi surat keterangan domisilinya dari Pak Geci Gecok, rumahnya di kemah tersebut. Wa ala kulli imra'atin minhunna, bagi masing-masing perempuan di tempatnya ada sab'una hillah, ada 70 pakaian. Walikulli rajulin, dan bagi setiap laki-laki sab'una sariran min yaqutatin hamra, ada 70 sarir, ada 70 kasur yang terbuat daripada yakut yang merah, permata yang merah. Wa ala kulli saririn, di atas sebuah kasur, setiap kasur sab'una firasyan, ada 70 bantal. Jadi kemahnya bukan sebesar kemah di Takengon, bukan sekecil itu. Sebuah kemah itu memuat 70 tempat tidur, 10 kasur yang terbuat daripada permata merah. Dan di atas setiap kasurnya itu ada 70 bantal lagi. Jadi sebesar mana kasurnya, sebanyak mana kasurnya. Walikulli firashin, dan di setiap bantal tersebut imra'atun, ada satu perempuan. Berarti satu bantal ditiduri satu perempuan, ada 70 bantal, 70 perempuan. 70 bantal itu berada di satu kasur, sementara kasurnya juga ada 70. Berarti 7 kali 7 49, 100 dan 100 berarti 40. Berarti ada 490.000 bidadari bagi satu orang yang mau berpuasa satu hari di bulan Ramadan. Pajan Nabi ya, Ustaz, 490.000 wanita dalam satu kemah bagi orang yang mau berpuasa Ramadan satu hari saja. Wa kulli imra'atin alfu wasifah min kulli wasifatin sufah min zahabin, dan bagi setiap perempuan tersebut ada 1000 perhiasan, dan setiap perhiasan tersebut terbuat min zahabin, daripada emas. Bukan perhiasan ini. Wasifah ini hidangan. Bagi setiap perempuan ada 1000 hidangan. Di setiap hidangan tersebut bertahtakan, berbalutkan daripada emas. Tata'amuha wa zawjuha mithlu dzalika, yang dimakan bersama suaminya akan misil demikian. Artinya hidangannya memang dibalut dengan emas. Kita sudah lihat sekarang banyak makanan-makanan bahkan yang dibuat dengan emas dan dimakan terus-terusan bersama suaminya di setiap 1000 hidangan tersebut. Itu masing-masing dipegang oleh satu perempuan, sedangkan perempuannya ada 490.000 perempuan. Wa hadza kulluhu, dan ini semuanya diberikan lima yasuma syahra Ramadan, bagi orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, siwa ma amilat fihi minal hasanat, selain apa yang mereka kerjakan daripada kebaikan-kebaikan. Jadi di luar pahala lainnya, exclude, artinya kalau dia ada pahala taraweh, ada pahala baca Quran, ada pahala iktikaf di masjid, ada pahala ikut pengajian di bulan Ramadan, itu beda. Ini hanya untuk pahala puasa dalam bulan Ramadan dapat fadilah seperti itu. Artinya
langsung dapat bidadari yang berada di surga, dan bidadarinya ini sebanyak 490.000 bidadari dalam kemah, dan mereka memegang 1000 hidangan dan makannya tetap makan bareng, makan bersama. Jadi sepiring berdua, sebegitu romantisnya bidadari dengan pasangannya. Jadi sepiring berdua. Kadang-kadang saya pas mau makan nggak ada pasangan untuk makan sepiring berdua, terpaksa saya makan 2 piring sendiri. Jadi kadang-kadang ya nggak ada kawan makan untuk sepiring berdua. Pastinya kita harapkan mudah-mudahan kita bisa dapatkan bidadari di surga, karena bidadari ini kalau dalam As-Saffat dijelaskan, bidadari itu tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Jadi matanya hanya seso, 2 menit lagi ya, tidak seso melihat ke tempat yang lain ya. Jadi bagaimana sifat bidadari? Ka'annahunnal yaqut wal marjan, kalau dalam surat Ar-Rahman, seakan-akan mereka itu terbuat daripada yakut dan marjan. Jadi ini habis cerita daripada bab ke 45 tentang bidadari. Pengajian minggu depan kita masuk ke bab 46, bab terakhir. Bab terakhir di kitab Daqaiqul Akhbar. Kita akan bercerita pengajian minggu depan al-babus sadisu al-baraun. Bab ke-46 pada menyatakan ahli syurga dan kenikmatan di dalam syurga. Jadi nanti minggu depan tetap hadir karena ada cerita-cerita tentang nikmat apa yang akan ada dalam syurga. Dan ini tetap boleh kita bayangkan setiap hari. Kenapa? Kita akan saat kita bisa membayangkan kenikmatan syurga, insya Allah ini akan terwujud dalam kehidupan kita nanti. Kenapa? Kalau kita ingin kenikmatan surga, kita akan berlomba-lomba untuk selalu menggapai dan mencapai kenikmatan ini dengan berbagai ibadah. Artinya amanu wa amilus sholeh, iman dan amal soleh kita kepada Allah. Dan seperti hari ini kita masih bercerita tentang bidadari. Allah gambarkan bidadari ini agar kita semangat. Kita selalu punya semangat untuk menggapai bidadari-bidadari yang akan menjadi pendamping kita di surga. Jadi seperti tadi jelaskan, bidadari yang jelita putih bersih di pinggir dalam kemah, Ar-Rahman ayat 72, hur maqsuratun fil khiyam. Memang mereka itu dipingit, artinya tidak boleh keluar dari kemah karena diperuntukkan untuk suami-suami mereka, dan tidak ada yang boleh melihat selain nanti suaminya yang akan masuk dalam surga. Ya, silakan. Urang inang pemerpek. Ya, jadi luar biasa pertanyaannya. Kita sudah jawab di pengajian 2 minggu yang lalu. Bidadari ini, kenapa Allah gambarkan bidadari seakan-akan untuk urang agam mandeng? Karena urang agam ini diciptakan oleh Allah dengan kudrah, dia punya sifat poligami, artinya dia bisa cinta dengan banyak orang sekaligus. Sedangkan wanita diciptakan oleh Allah punya sifat monogami, dia cuma bisa cinta sama satu orang pada satu waktu. Nah, untuk pria makanya dibolehkan untuk menikah lebih dari satu, walaupun fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Sedangkan wanita cuma dibolehkan satu. Apakah wanita juga mendapatkan bidadari? Wanita ini nanti akan menjadi bidadarinya, menjadi bidadari tercantik yang mendampingi suaminya di surga. Dia akan menjadi ratu dari 490.000 bidadari yang mendampingi suaminya. Dia menjadi bidadari tercantik dan selalu mendampingi suaminya. Apakah dia dapat kenikmatan lainnya dengan pria-pria lainnya yang melayani? Iya, dia juga dilayani oleh pria-pria lainnya berupa wildanum mukhalladun, para pemuda-pemuda yang tampan yang menjadi pangeran-pangeran surga, mendampingi para wanita yang ada dan masuk dalam surga juga. Saat suaminya menggilir bidadari-bidadari lainnya, dia tetap ditemani oleh para pria-pria yang menjadi wildanum mukhalladun. Mereka memberikan makanan-makanan. Sambungan di ayat biaqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in, memberikan makanan di atas tatakan, di atas hidangan. Di situ ada berbagai macam makanan surga. Insya Allah para wanita tetap dapat pahala yang sama, tapi dalam bentuk berbeda. Kalau pria dapat bidadari, wanita dapat pangeran-pangeran surga.